Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang di channel Invest Saham. Video kali ini kita akan menganalisa dan juga mengupdate kinerja kuartal 2 dan memproyeksikan dividen untuk saham Antam dan juga saham Bevin. Apakah ada harapan saham-saham downtrend ini bisa bangkit lagi? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelumnya, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, silahkan simak sampai akhir. Yang pertama, kita ke saham Antam terlebih dahulu guys. Untuk Antam hari ini ada kenaikan tipis 1,16% di level Rp1.310 per lembar saham. Dan kita lihat untuk kinerja pada kuartal 2 2024 sesuai dengan prediksi kita ya di pembahasan sebelumnya bahwa kuartal 2 2024 untuk saham Antam ini akan ada perbaikan dari sisi laba bersih. Hal tersebut dikarenakan kuartal 1 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, anjlok ya guys ya laba bersih Antam pada kuartal 1 2024. Itu dikarenakan izin untuk penjualan ferronickel itu baru rilis di kuartal 1 ya. Jadi mau tidak mau kuartal 1 2024 ini Antamnya itu belum bisa jual ferronickel lagi. Tapi setelah rilis di kuartal 1 guys ya, untuk perizinan penjualan ferronickel, maka di kuartal 2 teman-teman sudah bisa melihat ya bahwa labanya sudah langsung tercermin nih di kuartal 2 2024. Jadi dari sisi bottom line memang ada perbaikan ya guys ya. Ini naik secara year on year dari 227 miliar menjadi 1,3 triliun rupiah. Nah, kalau misal kita lihat ya di kuartal 1 itu memang secara year on year anjlok dari 1,6 triliun menjadi 238 miliar. Tapi jika kita flashback ke kuartal sebelumnya, maka sebenarnya laba Antam di kuartal 1 2024 itu lebih baik ya guys dibandingkan dengan kuartal 4 2023. Yang berarti secara kuartalan ini sebenarnya ada kenaikan dari 229 miliar menjadi 238 miliar rupiah. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih nyangkut di saham Antam tidak perlu terlalu khawatir guys ya. Dari harga memang sedang downtrend, sedang anjlok ya, sedang turun, tapi kita melihat ya tanda-tanda pembalikan arah atau bullish reversal yang cukup penting untuk kita pantau terus guys. Dari sisi money flow, dari sisi foreign flow itu akan kita update terus ke teman-teman. Agar kenapa? Biar nanti teman-teman melihat ketika sudah ada tanda-tanda bullish reversal, pembalikan arah dari downtrend menuju uptrend, teman-teman mungkin yang belum punya saham Antam ini bisa coba masuk ya guys ya. Bisa coba investasi di saham Antam, beli di harga bawah. Nanti kalau misalnya sudah naik harganya, ya silahkan mau take profit ataupun mau invest jangka panjang juga tidak masalah. Nanti kita akan proyeksikan juga untuk dividen dari Antam ini. Oke guys, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih nyangkut ya, tidak perlu ragu untuk melakukan averaging down di saham Antam ini. Oke guys, kita bahas dari sisi valuasi untuk Antam, PE ratio di angka 10 kali dengan PBV 1,08 kali. Dari PE ratio masih menarik dan PBV-nya juga cukup ini ya cukup turun ya, menjadi PBV 1. Nah, kalau misal kita cek ya dari mean PE standard deviation di 1 tahun terakhir memang PE ratio-nya sempat naik ya guys ya. Tapi mulai normal kembali karena kuartal 2-nya memang ada perbaikan dari sisi laba bersih ya, sehingga kita melihat untuk PER-nya juga turun. Ya, lalu untuk PE sekarang itu di angka 10,15 kali guys, dan kita melihat juga di bawah ya mean PE standard deviation di 1 tahun terakhir. Jadi PE-nya di bawah PE rata-rata 1 tahun terakhir. Jadi sudah cukup murah lah, sudah oke lah untuk kita melakukan averaging down. Dan untuk Antam ya di harga saat ini juga sebenarnya masih cukup oke ya, meskipun sudah berada di PBV 1, tapi Antam sih sebenarnya masih bisa naik lagi ya guys ya. Kalau secara teknikal kita melihat memang ada potensi pembalikan arah. Tapi untuk waktu dan tanggalnya, nah ini kan harus kita analisa lagi guys ya dari money flow dan juga foreign flow-nya. Oke guys, kita cek juga dari balance sheet ya. Cash-nya 8,7 triliun dengan total aset 39,1 triliun, liabilitas atau hutang 9,4 triliun dengan ekuitas 29,2 triliun. Ini bagus ya, total ekuitasnya melebihi jumlah liabilitas. Jadi hutangnya cukup rendah yang berarti debt to equity ratio juga masih aman. Nah, jadi Antam ini ada menjual aset kepemilikan anak usaha guys ya. Kepemilikan anak usahanya itu dijual sekitar 49%-an ya. Jadi hal tersebut dilakukan oleh Antam itu untuk membangun smelter pemurnian nikel. Ya, dan itu wajar ya guys ya, dimana tadi pun kita bahas saham auto atau Acer Auto Parts itu dia ada jual aset tetap ya untuk pengembangan bisnis yang core-nya, mungkin untuk pengembangan bisnis lainnya. Jadi ibaratnya gini guys, misalkan sebuah perusahaan itu dia membeli sebuah aset ya guys ya, aset
tanah dan bangunan misalkan 100 miliar. Ya, dia beli 2 tahun lalu 100 miliar. Nah, tapi ada entitas lain, entah itu pihak berelasi atau pihak ketiga mungkin ya, yang ingin membeli aset tersebut, atau ya mungkin perusahaannya juga menawarkan ya kepada pihak tersebut, uh, asetnya dijual dengan harga tinggi. Misalkan beli 100 miliar, dia jual dengan 200 miliar. Ya, angkanya 200 miliar misalkan. Nah, itu kan berarti ada keuntungan. Ya, sebenarnya jadi jual aset itu tidak selamanya jelek ya, bukan suatu hal yang negatif, selama itu digunakan untuk membangun core bisnisnya, untuk mengembangkan core bisnisnya. Jadi, mana bisnis yang menghasilkan paling besar, yaitu yang difokuskan. Seharusnya kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah guys ya, selama nanti Antam smelter nikelnya juga berjalan dengan baik-baik saja, kemungkinan nanti akan menyumbangkan profit juga ke laba bersihnya Antam ini. Oke guys, untuk profitabilitas net profit margin di angka 9%, dan kita melihat untuk return on asset di angka 6,9% dan return on equity 9,38%. Untuk Antam ini saham yang rutin bagi dividen guys ya, meskipun 1 tahun sekali, tapi di tahun ini memang bagi dividen DPR-nya 100% dari laba bersih ya guys ya. Rp128 per lembar saham dengan dividen yield 9,78%. Nanti kita akan lihat nih, apakah Antam ini yieldnya akan lebih tinggi atau lebih rendah ya dibandingkan dengan dividen tahun ini. Nanti kita akan proyeksikan ke teman-teman. Kita akan bahas dulu ya dari sisi seasonality. Untuk Antam di bulan Juli selalu closing hijau guys. Jadi kalau misalkan tanda bullish reversalnya bisa terlihat di bulan Juli, kemungkinan Juli ini akan menjadi rekor untuk saham Antam selalu closing hijau di bulan Juli. Ya, jadi kemungkinan besar memang Antam juga sangat terdampak ya oleh adanya sell in Mei. Di bulan Mei Juni ya merah gitu guys ya. Setiap bulan Mei malah merah. Lalu untuk bulan Agustus ya guys, ada probabilitas kenaikan 67% yang bisa kita jadikan acuan ya, bahwa ketika Juli dan Agustus ini nanti ada kenaikan ya guys dan menjadi bullish reversal, maka seharusnya teman-teman sudah mulai take profit ya di bulan Agustus ya, mungkin di akhir Agustus lah. Untuk bulan September biasanya closing merah guys, rata-rata ya ditutup merah. Jadi mungkin teman-teman ada juga yang swing trader ya guys ya, sering melihat seasonality seperti ini ya untuk patokan nih kapan masuk dan juga kapan keluar seperti itu. Oke guys, untuk Antam sendiri ya, sahamnya dipegang oleh Main ID ya sebagai pengendali memegang 65%, lalu masyarakat di sini memegang 34,84% guys ya. Dan untuk holding composition Antam paling besar dipegang oleh investor lokal, sedangkan investor asing cenderung turun ya porsi kepemilikannya dari sekitar 15% menjadi 12,5%-an. Untuk investor lokal ya, kita cek di sini ternyata paling besar adalah investor individual dan jumlahnya juga terus meningkat. Sedangkan investor asing yang paling besar masuk adalah reksadana, lalu ada investor individual dan lain-lain. Untuk Antam kita proyeksikan dividennya guys ya. Untuk estimasi full year EPS-nya dari RTI Bisnis Rp129 per lembar saham dengan DPR 50-100% ya sesuai historis, maka potensi dividennya Rp64-129 per lembar saham dengan potensi dividen yield 44,9% sampai 9,8%. Yang berarti untuk dividen yield Antam ya, jika bagi DPR sama 100% seperti tahun ini ya guys ya, DPR-nya sama seperti tahun 2024 ini, maka 2025 nanti yieldnya pun kemungkinan akan sama nih di angka 9,8%-an seperti itu ya jika DPR 100%. Nah, jadi untuk Antam di harga saat ini sebenarnya cukup menarik ya guys ya, sempat mengalami bottoming sampai di 1175 per lembar saham. Namun ya kalau misal kita melihat dari foreign flow-nya, Antam ini masih net sell asing. Jadi investor asingnya belum masuk di saham Antam. Meskipun hari ini sempat naik ya harga sahamnya dan mengetes di MA50. Jadi sempat naik ke area high di 1350, tapi tetap closingnya dia itu di 1310 guys. Untuk Antam sendiri kita melihat ya memang ini saham yang cukup downtrend ya guys ya, dimana kita mencari tanda-tanda pembalikan arah ya di saham Antam ini
Ya, siapa tahu nanti teman-teman juga bisa ikut ya dalam kenaikan harga saham Antam dan dapat capital gain di saham Antam ini. Karena kalau misalkan kita nunggu dividen, berarti kan cukup panjang ya waktu kita untuk hold sampai di pertengahan tahun 2025 nanti gitu ya. Tapi karena mengingat harga saham Antam ini juga sudah cukup terdiskon gitu guys ya, di bawah PE standard deviation rata-rata 1 tahun ya, maka Antam di harga 1.300 sih cukup menarik ya, menurut saya pribadi sih cukup menarik, apalagi memang sudah ada tanda-tanda jenuh jual juga. Jadi kita akan coba lihat ya besok di hari Selasa apakah Antam ada pembalikan arah dan menuju uptrend dan bisa break di MA 50-nya ya, seperti itu. Kita move ke saham Bevin untuk BFI Finance ya guys ya. Ini di sektor jasa pembiayaan atau sektor finance, tidak termasuk saham syariah ya. Jadi teman-teman yang mungkin hanya invest di saham syariah ya bisa melirik Antam saja. Oke guys, untuk Bevin hari ini kenaikannya cukup bagus ya, 6,21%, naik ke level 855 per lembar saham. Kita cek laporan dan kinerja laba bersih pada kuartal 2 2024 ini. Ternyata laba bersih pada kuartal 2 ini turun ya guys ya, tapi tidak anjlok. Ya, secara kuartalan turun dari 361 miliar menjadi 324 miliar. Secara year on year juga turun ya. Turun tipis lah, 340 miliar menjadi 324 miliar ya. Jadi secara year on year-nya turun tipis ya, secara kuartalan juga ada turun ya guys ya. Tapi untuk full year-nya juga diproyeksikan akan turun dari 1,6 triliun menjadi 1,3 triliun. Itu dikarenakan memang kuartal 1 di 2023 lalu cukup tinggi ya. Kuartal 1 dan kuartal 4-nya cukup tinggi nih laba bersih dari Bevin. Nah, apakah Bevin kuartal 3 dan kuartal 4 akan membaik laba bersihnya dan akan naik lagi? Karena nantinya agenda dari The Fed di bulan September itu kemungkinan akan ada pemangkasan suku bunga guys. Jadi kalau misalkan ekonomi bisa bangkit lagi ya, sektor finance bisa bangkit lagi, kemungkinan Bevin juga labanya bisa naik ya, seperti itu. Karena Bevin ini kan dia perusahaan pembiayaan yang fokus terhadap pembiayaan kredit ya, roda 4, roda 2 dan juga alat berat, seperti itu. Dari sisi valuasi, PE ratio di angka 9,95 kali dengan PBV 1,41 kali. Ya, secara PE standard deviation di 1 tahun memang cukup terdiskon ya untuk saham Bevin ini, di mana PE ratio atau PER saat ini di angka 9,9 kali dan harganya di 855 per lembar saham sih, kita melihat memang ini cukup menarik guys untuk bisa diserok gitu guys ya. Tapi kita akan lihat dulu ya dari total cash ya, 1,7 triliun dengan aset 24 triliun, liabilitas 14 triliun dan ekuitas 9,6 triliun ya. Untuk saham finance ini standar. Oke guys, dari sisi probabilitas profitabilitas maksud saya cukup menarik ya. NPM-nya di angka 20,8%. Ini cukup tinggi guys. Dari sisi return on asset 6,10% dan return on equity 15,31%. Bevin juga menjadi salah satu saham yang rutin bagi dividen guys ya. Kalau misal kita lihat di sini sih dari historis memang 2 kali dalam 1 tahun. Untuk dividennya itu dividen payout ratio-nya 64%. Dengan dividen yield 6,43%-an guys untuk saham Bevin ini. Oke guys, untuk Bevin ya, secara seasonality di bulan Juli ini memang probabilitas kenaikannya sih cukup rendah ya, di angka 43%, tapi di bulan Agustus kemungkinan naiknya bagus, 67%-an. Jadi kita masih punya harapan ya, semoga nanti di akhir Juli ini bahkan mungkin awal Agustus nanti harga saham Bevin bisa naik lagi ya, bisa ada peluang lah untuk bullish reversal, dan ini sudah saya cek juga ya di foreign flow-nya. Kita bahas dulu ya, sebelum kita bahas dividen dan bagaimana proyeksi kenaikan harga saham Bevin, kita akan bahas dulu dari sisi ini ya, kepemilikan saham. Di mana Trinugraha Capital & Co ya guys ya sebagai pengendali memegang 48% dan masyarakat di sini 43,45% dan saham treasury-nya 5,8%-an. Jadi investor asing cukup bermain ya di saham Bevin, di mana investor asingnya masuk 73%, sedangkan investor lokal 26% saja. Untuk lokal didominasi oleh dana dari individual ya guys ya, tapi memang jumlahnya terus menurun, kemungkinan banyak juga yang take profit, entah take profit ataupun cut loss ya guys ya, banyak yang keluar dari saham Bevin, tapi dana dari perusahaan ada kenaikan ya sejak di akhir tahun 2023 lalu. Untuk investor asing ya, kita coba cek juga dana paling besar di sini lain-lain, sedangkan ada juga reksadana ya guys. Jadi untuk Bevin salah satu saham yang juga diakumulasi oleh investor asing.
Secara foreign flow sebenarnya Bevin ini asingnya sudah mulai masuk guys. Jadi sudah sangat menarik guys ya, untuk per hari ini asingnya sudah mulai masuk, sudah mulai net buy lagi di saham Bevin. Kita akan proyeksikan dividennya dengan EPS estimasi full year Rp86 per saham, DPR sekitar 23-53%. Ini kita ambil datanya dari RTI Bisnis guys ya. Dengan dividen potensi bagi ya 19-45,5 per lembar saham, dan dividen yieldnya 2,2-5,3%. Kita cek tadi guys ya, secara historis dividen yieldnya sih 6,43% ya, karena harga sahamnya sudah turun. Nanti teman-teman bisa cek lagi di investing.com ya untuk lebih jelasnya. Kemungkinan juga sama ya, di angka 5%-an. Oke guys, jadi untuk Bevin selama nanti kuartal 3 dan kuartal 4-nya stagnan, kemungkinan juga dividennya akan sama saja. Tapi jika harganya nanti sudah naik ya guys ya, maka dividen yieldnya juga akan terus berkurang. Jadi itulah pentingnya kita beli saham bagus di harga murah. Nah, untuk Bevin kita melihat guys bahwa Bevin ini dia sempat bottoming ya di level 800-an dan kembali lagi ke level 800 ketika sudah terlihat adanya tanda-tanda pembalikan arah. Nah, ini berarti sebenarnya adalah peluang ya guys ya, karena double bottomnya sudah terlihat, dan hari ini per hari ini ada kenaikan yang cukup bagus 6,21%. Jadi untuk Bevin ya closing di 855 dengan potensi bullish reversal, di mana foreign flow juga sudah mulai net buy 5,8 miliar guys ya di saham Bevin. Jadi asing sudah kembali masuk ke saham Bevin lagi, dan semoga saja Bevin besok bisa kembali naik guys. Saham yang rutin bagi dividen saya rasa sih cukup menarik ya guys ya, apalagi harganya juga sedang di bawah. Oke guys, menurut teman-teman di antara dua saham ini yang sudah kita bahas, mana nih yang paling menarik? Apakah saham Antam atau saham Bevin? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.